Selamat datang di podcast Bawaslu Riau, ruang diskusi, edukasi seputar pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Gimana kabar hari ini? Saya berharap semoga sahabat Bawaslu selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Bawaslu, hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa tentunya. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Kebetulan Bawaslu Riau kedatangan tamu istimewa dari Komisi Informasi Pusat, Ibu Rospita Vici Pauline. Betul, Bu? Betul. Oke. Ibu, kebetulan saya terima kasih banyak, Bu. Saya mewakili Bawaslu Riau. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di sini melihat sarana prasarana yang ada di Bawaslu Riau terkait dengan keterbukaan informasi. Mungkin boleh, Bu, Ibu perkenalkan sedikit profil singkat Ibu kepada sahabat Bawaslu nih, biar tahu Ibu dari Komisi Informasi. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Saya Rospita Vici Pauline. Oke. Sebelum di Komisi Informasi Pusat RI, saya Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat 2 periode. Oh, ya. Nah, tahun ini sudah diberikan amanah untuk mengawal keterbukaan informasi di tingkat pusat. Ya. Dan tentunya kerja kami menjadi lebih berat karena kami mendorong badan-badan publik tingkat nasional di seluruh Indonesia untuk lebih terbuka. Nah, untuk di Komisi Informasi Pusat sendiri, saya berada di bidang penelitian dan dokumentasi, di mana tupoksi kerja saya adalah melakukan indeks keterbukaan informasi di 34 provinsi. Gitu. Jadi indeks ini untuk memotret sudah sejauh mana provinsi-provinsi yang ada di seluruh Indonesia ini memberikan hak publik atas informasi. Oke. Saya ingin sebelum saya mendalami tentang informasi, Bu, keterbukaan informasi yang ada di lembaga-lembaga. Sebenarnya untuk gambaran umum sendiri, Bu, untuk Komisi Informasi baik tingkat pusat, provinsi, mungkin kalau di kabupaten kota ada nggak, Bu, kalau Komisi Informasi? Di beberapa tempat ada. Ada ya? Ya. Oke. Kalau gambaran umum, Bu, untuk domain atau ruang lingkup di Komisi Informasi itu kira-kira seputar apa sih, Bu? Ya, baik. Secara umum, Komisi Informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, kami mengawal keterbukaan informasi di semua badan publik. Okay. Nah, ini biasanya melibatkan 3 unsur. Adanya badan publik sebagai penyedia informasi, masyarakat sebagai pengguna informasi, dan Komisi Informasi sebagai pihak tengah ketika masyarakat mengalami hambatan dalam hal meminta informasi, bisa mengadu ke Komisi Informasi. Nah, dalam hal kerja-kerja keterbukaan, maka Komisi Informasi diberi kewenangan, satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakan sidang sengketa informasi publik yang putusannya setara dengan putusan pengadilan. Jadi kalau para pihak tidak puas terhadap putusan Komisi Informasi, bisa dibanding ke Petun atau Pengadilan Negeri dan bisa dikasasi ke Mahkamah Agung. Oke. Berarti kalau misalnya secara singkat, Bu, ya, ketika masyarakat dia tidak mendapatkan informasi, maka masyarakat berhak mengajukan keberatan sengketa informasi, Bu, ya, ke Komisi Informasi. Oke. Ibu, kan kalau saat ini kan kebetulan yang sedang berlangsung ini kan sedang ada penganugerahan ya, Bu, ya, di Narbuka yang sedikit saya tahu itu tentang keterbukaan hakim, ya, penghargaan hakim, Bu, ya. Untuk di lingkup provinsi itu kategorinya apa aja, Bu, kalau untuk kategori penilaian di Narbuka? Terkait Harkin ini kan adalah peringatan Hari Keterbukaan Informasi Publik Nasional. Pelaksananya adalah untuk mengingatkan sekaligus mendorong badan-badan publik membuka seluruh informasi yang sifatnya terbuka kepada masyarakat. Kalau sebelum adanya undang-undang ini kan 90% informasi yang ada di badan publik dinyatakan sebagai informasi rahasia atau tertutup. Tetapi di era setelah adanya undang-undang nomor 14 ini, maka informasi yang ada di badan publik itu 90% terbuka. Hanya 10% yang boleh ditutup apabila menyangkut rahasia negara, rahasia bisnis, dan rahasia pribadi. Pelaksanaan Harkin ini yang memberikan penganugerahan di Narbuka baru dilaksanakan pertama kalinya di tahun 2023 ini. Ini dilakukan dalam upaya kami ingin memberikan apresiasi bagi badan-badan publik maupun pimpinan badan publik, baik itu bupati, wali kota, atau pimpinan OPD yang sudah berkomitmen penuh terhadap keterbukaan informasi. Karena yang namanya kerja-kerja keterbukaan informasi di badan publik itu, yang paling utama adalah komitmen dari pimpinan badan publik. Ketika pimpinannya sudah berkomitmen, maka di bawahnya bisa melanjutkan dengan sangat baik. Tetapi kalau di bawahnya bersemangat tapi
pemimpinnya nggak punya komitmen, nggak akan jalan. Iya, ya. Berarti ini kegiatan yang pertama kali Bu ya yang Iya, diselenggarakan. benar. Oh, iya, Nah, iya. untuk itu kategorinya ada kategori untuk bupati atau wali kota, Hah? kemudian SKPD, Hmm. dan untuk penyelenggara pemilu. Karena Hmm. Indonesia akan memasuki tahun demokrasi Ya. 2024 ya, Ya. pemilihan serentak, sehingga pemilu menjadi perhatian utama bagi kami. Oke. Makanya kami juga sebenarnya sangat bahagia Bu dan juga sangat bangga ketika penyelenggara pemilu juga terlibat dalam hal penganugerahan hakim ya. Karena memang tahun ini juga merupakan tahun demokrasi. Kami juga mungkin sejauh ini kan kami perkirakan kemungkinan entah di akhir tahun atau di awal tahun mungkin masyarakat akan berbondong-bondong datang ke Bawaslu untuk meminta Betul. keterkaitan informasi. Nah, untuk penilaian sendiri Bu, kalau untuk Tinarbuka ya, kira-kira apa yang dinilai dari Komisi Informasi sendiri terkait dengan lembaga-lembaga yang memang terlibat dalam penganugerahan ini? Tahap awal kami melakukan penilaian website sebagai hal yang wajib, karena badan publik diwajibkan memiliki website resmi untuk memberikan informasi secara terbuka kepada publik. Ya. Nah, setelah masuk penilaian website, maka kami mengambil 15 terbaik ya dari setiap kategori untuk kemudian dilakukan tahapan presentasi. Nah, pada tahapan presentasi ini, hasil dari penilaian website tidak kami gunakan lagi. Ya, jadi kami anulir. Kenapa? Karena kami anggap bahwa kewajiban mengumumkan melalui website itu adalah hal yang mutlak bagi badan publik. Nah, tidak bisa kita sondingkan badan publik yang ada di DKI yang dengan dukungan penuh anggaran, dukungan penuh fasilitas dengan badan publik yang ada di Indonesia Timur, barangkali penyelenggara pemilu ataupun OPD yang ada di Indonesia Timur yang mungkin masih banyak yang blank spot, ya dukungan anggaran atau dukungan fasilitasnya juga minim, sehingga kami anggap bahwa hasil penilaian dari KI provinsi terhadap badan publik tersebut setara untuk website. Nah, sehingga untuk tahapan selanjutnya di presentasi, tahapan website kami anggap selesai. Itu hanya untuk memilih badan publik yang akan masuk ke tahapan selanjutnya. Nah, di tahapan ini yang kami minta adalah bagaimana pimpinan badan publik berkomitmen untuk kerja-kerja keterbukaan informasi. Setelah tahapan presentasi, baru kami masuk ke tahapan visitasi. Jadi presentasi itu nilainya 65%, 35%-nya ada di tahapan visitasi ini. Visitasi ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara yang dipresentasikan oleh pimpinan badan publik dengan fakta di lapangan. Kadang-kadang kalau presentasi slide-nya cakup-cakup banget, bagus sekali, bisa memaparkan dengan sangat lugas apa yang ingin disampaikan. Tetapi ketika turun ke lapangan, faktanya belum tentu seperti itu. Maka visitasi ini dilakukan untuk melihat kesesuaian apakah yang dipresentasikan oleh pimpinan badan publik sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan. Jadi misalnya pimpinan badan publiknya paham sekali terkait keterbukaan, belum tentu PPID-nya kemudian paham juga. Nah, maka pada saat visitasi kami akan bertanya secara acak, tidak hanya kepada pimpinannya, tapi juga kepada pelaku-pelaku keterbukaan informasi. Apakah memang juga paham? Gitu. Tapi Bu, kalau sejauh ini ya, terlepas dari penghargaan itu sendiri kan sebenarnya ini merupakan suatu hal yang wajib bagi pemerintah untuk membuka informasi kepada masyarakat, terutama mungkin untuk masyarakat yang membutuhkan Bu ya, untuk informasi, apalagi kalau untuk di Bawaslu domainnya mungkin untuk urusan pemilu atau lebih ke penegakan hukum pemilu seperti itu. Seperti itu tuh bagaimana untuk di Bawaslu. Nah, terlepas dari yang kita diskusikan tadi, sejauh ini Bu, gambaran Bu, untuk lembaga-lembaga saat yang sudah berjalan, apakah memang sudah menampakkan bahwa mereka juga terbuka secara informasi? Sejauh ini kami melihat terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Artinya kesadaran badan publik terkait kewajibannya untuk membuka informasi sudah sangat baik. Tetapi ini juga masih memerlukan dorongan ya, karena yang namanya kerja-kerja keterbukaan informasi bukan saja menjadi tanggung jawab dari Komisi Informasi. Karena Komisi Informasi seperti misalnya di Riau ini, komisionernya hanya 5, harus menangani tingkat provinsi sampai ke kabupaten kota dan bahkan ke desa gitu ya. Nah, artinya harus ada sinergisitas yang sangat baik antara Komisi Informasi dan badan-badan publik. Badan publik juga punya kewajiban mengedukasi masyarakat. Kalau badan publiknya udah terbuka nih, semua informasi dibuka nih melalui website, melalui medsos. Tapi masyarakat tidak menggunakan haknya untuk tahu, itu juga nggak ada gunanya.
Maka badan publik juga punya kewajiban mengedukasi masyarakat. Anda punya hak loh untuk tahu. Kalau Anda ingin tahu suatu informasi, minta dari sumbernya langsung. Sehingga informasi yang masyarakat dapatkan adalah informasi yang valid dan terpercaya. Iya, baik Bu. Terakhir mungkin satu pertanyaan dari saya, Bu. Apa harapan Ibu ya dengan adanya keterbukaan, dengan adanya penghargaan keterbukaan informasi ini kepada lembaga-lembaga publik ya Bu ya, baik di penyelenggara pemilu dan pemerintahan dan lainnya untuk keterbukaan informasi ke depannya? Penghargaan Tinarbuka ini kan untuk memberi reward, memberi penghargaan, bentuk apresiasi kepada badan-badan publik yang selama ini sudah berupaya dengan maksimal gitu. Kami berharap bahwa ini menjadi dorongan bagi badan-badan publik lain, karena masih banyak badan publik yang juga masih berada pada zona menuju informatif atau cukup informatif. Adanya penghargaan ini bisa menjadi dorongan bahwa mereka akan mendapatkan reward ya, dan menumbuhkan kepercayaan publik tentunya kepada badan publiknya kalau dia terbuka kepada publik. Ini sudah era keterbukaan, nggak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi ya. Satu yang saya ingin sampaikan kepada badan-badan publik ya, dalam ruang-ruang yang tertutup, orang baik pun akan dipaksa atau berpotensi menjadi orang jahat. Tetapi dalam ruang yang terbuka, orang yang jahat akan dipaksa untuk menjadi orang baik. Maka itu pentingnya keterbukaan informasi supaya masyarakat percaya pada hasil kerja dari badan-badan publik. Oke, baik Bu. Tidak terasa udah tadi saya banyak tanya Ibu tentang penganugerahan informasi dan juga tentang keterbukaan informasi. Sekilas info Bu, mungkin kita lagi podcast di Pojok JDIH. Ini salah satu perwujudan kami sebagai Bawaslu Riau untuk menginformasikan dokumen-dokumen hukum. Jadi ada PPID, selain PPID kami juga ada Pojok JDIH dan juga ada Pojok Pengawasan yang memang nantinya kita akan memberikan informasi tentang kepengawasan pemilu. Nah, Pojok JDIH sendiri ini adalah dokumen-dokumen yang mungkin berhubungan dengan kepemiluan tapi dalam dimensi hukum itu sendiri. Jadi kadang mahasiswa-mahasiswa yang akan melakukan konsultasi dan juga terkait dengan pembuatan skripsi penelitian berkaitan dengan hukum pemiluan biasanya datang ke sini, Bu. Oke. Mungkin terakhir Bu, sebelum ditutup podcast ini, dari Ibu ada closing statement, Bu? Saya memberi closing statement khusus untuk Bawaslu Provinsi Riau nih. Iya. Yang penghargaan Tinarbuka ini sudah masuk 10 terbaik ya. Alhamdulillah. Ini mewakili penyelenggara pemilu dari 34 provinsi se-Indonesia, tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab berat mendorong penyelenggara pemilu lainnya, khususnya Bawaslu di kabupaten kota untuk juga terbuka. Gitu. Nah, biasanya mempertahankan itu lebih susah daripada meraih. Saya berharap Bawaslu Provinsi Riau bisa menjadi contoh bagi penyelenggara pemilu lainnya untuk melaksanakan keterbukaan, khususnya memberikan hak masyarakat atas informasi pemilu. Oke, baik. Terima kasih Bu, closing statement yang sangat luar biasa dan tentunya ini juga menjadi acuan bagi kami dan sebenarnya dalam secara esensial ini ya untuk demokrasi dan kepemiluan yang lebih baik untuk kedepannya. Dan juga kepada sahabat Bawaslu, terima kasih. Nanti jangan lupa komen, like, dan subscribe podcast yang sedang kita selenggarakan pada hari ini. Dan jangan lupa kalau misalnya ada topik-topik menarik, tulis di kolom komentar di podcast Bawaslu Riau ini. Saya Laude Muhammad Aulia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.